Salam jumpa bersama Cocot Pidal, channel terocos yang suaranya jelek kata para komen-komen. Hehehe. Maaf ya mok, langsung saja. Tali kawat keselip di padang rumput, cerat, cerit, cerut. Pada part kali ini kita dibawa flashback 1 minggu yang lalu di komite strategi portal. Terlihat sebuah gedung komite di sana. Para tetua dan para hunter sedang memulai rapat. Lalu seseorang berkata, kalau begitu akan kita sampaikan keputusan yang sudah diambil. Dan alat penerjemah otomatis diaktifkan. Silahkan memakai earphone, karena di rapat kali ini yang datang dari berbagai hunter di dunia ya mo. Seseorang di sana berkata, portal yang disebabkan oleh Ancestral Dragon Guild dari setiap negara yang memiliki Hunter S-Rank akan mengambil bagian dalam penanganan Paradise. Kalau portalnya terbuka di negara yang tidak memiliki Hunter S-Rank, kita akan memiliki guild yang akan menjalankan ekspedisi tergantung situasinya. Sambil seseorang itu tidak terlihat wajahnya. Dan Hunter Haxen pun berkata, kalau cuma untuk memberitahu keputusanmu, kenapa repot-repot memanggil kami? Lalu sambil marah Haxen menggebrak meja berkata, kayak yang akan terjadi begitu? Bisa atau tidaknya manusia melewati bencana ini cuman berdasarkan sekuat apa kita. Aku dan Guild ES akan bergerak sendiri, jadi camkan itu baik-baik. Hayurak pun berkata lantang, Haxen, kenapa kau melawan arusnya? Kita harus bekerja sama demi kesempatan dalam melawan bencana ini. Haxen pun berkata lagi, itu bukan urusanku. Kalau bisa ku hentikan itu, maka manusia akan selamat. Berarti kalau tidak, ya manusia akan mati. Cuma begitu saja. Dan terlihat di sana suasana kota yang ramai dan di jalan yang macet. Banyak orang yang berlarian di sekitar sana. Polisi sampai kalang kabut mengaturnya. Seseorang di sana pun berkata, katanya ada portal yang terbuka di sekolah. Apa? Monsternya akan keluarkah? Sebaliknya kita menjauh dulu sejauh mungkin dari sini. Sedangkan di tempat Yun dan Haxen bertarung, terlihat situasi di sana sangat hancur. Dan terlihat tim Azure Dragon di sana berkata, apa yang terjadi? 4 manusia super S-Rank dunia ada di sini. Kalau mereka bertarung di sini, mungkin akan terjadi bencana tingkat nasional. Dan terlihat Yurak dan Yun di sana. Lalu sebelah sini ada Haxen, Jill, dan Takeshi. Takeshi mendekat ke arah Yurak. Ia berkata, maafkan aku Hayurak, lagi-lagi pemimpin guild bertindak seperti ini. Sedangkan Haxen di belakang berkata, apa? Oi Takeshi, sambil Haxen ditahan oleh Jill. Di sisi belakang Hyun pun bergumam, aku pernah melihat orang itu dalam majalah. Dia peringkat ke-8 antara S-Rank dunia. Divine Sword Yamamoto Takeshi. Lalu itu peringkat ke-9 Magician of Time and Space Jill Lord Demon. Jill berkata pada Haxen, lihat yang sudah kau lakukan. Apa yang sudah kau lakukan di negara orang? Yun pun masih bergumam, itu berarti orang yang bertarung melawanku. Dan Jill pun berkata, Haxen, berhentilah memprovokasi orang-orang. Yun bergumam lagi dan bertanya-tanya, Haxen Baldur dari Jerman, peringkat kedua. Itu benar, Haxen tidak pernah muncul di media, jadi tidak ada yang tahu penampilannya. Yang diketahui kebanyakan orang itu Haxen orang yang kasar. Dan Hunter Takeshi pun berkata, Guild ES berjanji akan meminta maaf secara nasional dan juga mengganti rugi kerusakannya. Dan kumohon lupakan kejadian ini untukku. Di sana Hyun marah dan berkata, aku tidak bisa memaafkannya. Aku diserang tanpa alasan tertentu selama ini. Apalagi sekolah hanya sampai jadi seperti ini gara-gara pertarungan yang mendadak itu. Penduduk di sini juga pasti ada yang terluka. Lalu Hunter Jill berkata, hei nak, Hunter Hyunso, senang bertemu denganmu. Aku Jill Lord Demon. Hyun pun berkata, bahasa Koreamu lancar. Jill menjawab, aku bisa menyamakan gelombang otak untuk berbicara dalam berbagai bahasa di dunia. Kami datang bukan untuk bertarung melawanmu, melainkan untuk menyeret orang itu. Tenang saja. Di samping terlihat Takeshi menunduk berkata, namaku Takeshi. Seperti yang kusampaikan pada Hayurak, kami akan meminta maaf dan mengganti rugi. Yun pun berkata,
Minta maaf setelah membuat kekacauan seperti ini. Menurutmu ganti rugi bisa menyelesaikan semua masalah? Aku harus menyelesaikan masalah dengan bajingan itu. Minggir kalian. Sambil tangan Yurak memandang Yunso, dan Yurak berkata, Takeshi itu wakil Guild Master ES dan orang yang bisa dipercaya. Untungnya tidak ada korban jiwa. Kita hentikan sampai di sini. Takeshi pun berkata lagi pada Hexen, tindakanmu ini sudah jelas invasi. Tidak ada yang bisa disampaikan, mesti tentara digerakkan ke sini. Kita kembali. Hexen berkata sambil memandang Hyun, Oi bocah, kita selesaikan masalah ini nanti. Pastikan untuk menjadi lebih kuat sampai saatnya tiba. Dan Hexen pun melesat ke atas dan menghilang. Takeshi berkata, krisisnya sudah ditangani. Ku dengar kau hunter areng ya. Ini momen yang layak untuk dirayakan dengan kemunculan hunter kuat. Dan Jill berkata, mari berjalan dengan akrab di masa depan nak. Hyun pun berkata, nak, umurku sudah 20-an. Lalu Jill membuat portal di sana dan sambil dadah berkata, hei nak, sampai jumpa. Hyun pun kesal karena masih dipanggil nak. Lalu Yurak bergumam, aku berharap supaya dia tidak sampai mati. Tapi tak disangka bisa sebanding dengan Hexen. Pak Yunso bertambah sampai sekuat apa kamu ini? Lalu di malam harinya terlihat sebuah gedung. Di sana terdapat tulisan ruang pemulihan. Dan dokter berkata, luka-lukamu sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Seharusnya kau sudah sehat besok. Yurak berkata, hei, tampaknya kamu menjadi lebih kuat setelah memakan si ular itu ya. Kalau kau capek, istirahat saja di sini sebelum pulang. Hyun pun menjawab, tidak apa, aku akan istirahat di rumah saja. Dan di sebuah kereta berjalan, di sana terlihat baju berlambangan Red Lion. Ternyata itu adalah Hyun. Dan Pak Tua berkata, kenapa kau malah naik ini ketimbang menggunakan Heavenly Demon Flight? Hyun pun menjawab, benar-benar hari yang berat. Aku naik kereta saja hari ini. Sambil dia menghela napas karena lelah, Hyun pun bergumam, terlalu berbahaya bertarung di area penduduk biasa. Hampir saja mereka terluka hari ini. Bagaimana pemikiran orang-orang terhadapku? Dan terlihat Hyun berjalan menuju rumahnya dan bergumam, semua orang pasti ribut karena semua kacau balau di sini. Dan Hyun terkejut melihat cahaya di sana dan ia bergumam, bagaimana mungkin? Lalu seseorang berkata dari belakang, Hyunso, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Ternyata itu adalah ketua tim Lee Min Ah. Hyun berkata, ketua tim Lee, kenapa kamu ada di sini? Lee Min Ah menjawab, semuanya kembali normal seperti ini karena di dalam asosiasi ada tim khusus pembangunan ulang. Aku di sini bersama mereka untuk memperbaiki lingkungan sekitar sini. Dan Hyun pun terkejut lalu dengan refleks memeluk Lee Min Ah dengan tidak sengaja. Hyun berkata, terima kasih, kau mengerti sekhawatir apa aku dalam perjalanan pulang. Dan terlihat Lee Min Ah pun dipeluk merasa kaget dan malu. Lalu Hyun sadar dan melepas pelukannya tadi dan meminta maaf. Di sisi lain Lee Min Ah malu-malu karena kejadian itu. Tiba-tiba dari belakang seseorang berkata, Pak Yunsu, sebelah sana. Ternyata itu adalah para warga yang berkata, Hunter Pak Yunsu, semangat, kau menyelamatkan lingkungan kita. Sambil bengong dan kaget bercampur malu, Yunso pun pergi. Iya. Lalu terlihat pagar yang sangat bagus dan di dalamnya terdapat bangunan megah seperti kerajaan. Di sana terdapat seorang berkata, King, tidak senang dengan hasil menyimpang rencana portal Numberman karena ada kesalahan penilaian dalam level monster. Dan di depannya ada seseorang wanita yang sujud dan berkata, jangan khawatir, seharusnya fragmen di Laut Barat Korea cukup untuk mengalahkan mereka. Seseorang tadi pun berkata, rencana paralel berjalan dengan lancarkah? Wanita itu menjawab, prosesnya 72%. Kalau dibutuhkan, semuanya akan selesai ketika kamu turun tangan. Dan pria itu pun menjawab, itu benar, tapi rasanya menyenangkan mengetahui rencananya berjalan dengan lancar. Lalu di sisi lain terlihat studio yang sedang menyiarkan dan reporternya pun berkata, dinyatakan kalau Hunter S Rank dari Jerman Hexen Baldur adalah dalang dari runtuhnya SMA Dowon.
pada tanggal 12 bulan ini. Dalam proses ini menyerang Pak Yun So di negara kita dan melakukan invasi. Dia juga menghancurkan gedung sekolahan. Seseorang di sana sedang melihat berita tersebut dan ternyata itu adalah Hunter Choi. Ia berkata, "Keren sekali, sungguh keren." Dan ia berteriak, "Pak Yun So." Dan lalu dia memegang sarung tangan andalannya dan bergumam, "Hunter areng sepertimu dapat selamat dari serangan sang White Wolf, benar-benar keren. Kalau keremukan leher orang sepertimu, entah bagaimana pandangan nonim padaku. Tunggu saja Pak Yun So, kita akan segera bertemu." Lalu di paginya terlihat tempat tinggal Yun dan di sana ada Pak tua berkata, "Kalau sudah mandi cepat masak." Yun menjawab, "Iya ya, tunggu sebentar lagi." Lalu Yun So keluar dari kamar mandi dan berkata, "Ah, segarnya." Tapi ternyata Yun keluar dari kamar mandi tanpa pakaian. "Aduh, mok, telanjang dia, mok." Pak tua pun berkata, "Bisa-bisanya kau berjalan sambil telanjang di depan mastermu." Yun pun menjawab, "Apa masalahnya? Toh kita sama-sama laki kan?" Lalu Pak tua emosi memukul kepala Yun sambil Yun berkata, "Yang terbaik dari tinggal sendiri itu mandi senyaman mungkin, terus keluar kamar mandi sambil telanjang, Pak tua." Lalu Yun mengambil handphonenya dan berkata, "Ekspedisinya besok, jadi aku akan pesankan makanan spesial untuk kita hari ini." Pak tua bertanya-tanya berkata, "Makanan spesial? Makanan apa? Apa kau akan memasak 2 ramyeon?" Lalu Yun mendengarnya dan memasang muka hula-hulunya. Yun menjawab, "Tentu bukan, mana mungkin begitu." Dan Yun bergumam juga, "Entah sekarang dia kelihatan sedikit menyedihkan ya." Pak tua pun bertanya, "Terus apa yang akan kita makan?" Yun menjawab, "Itu nasi babi pedas." Pak tua pun penasaran dan Pak tua bertanya, "Apa maksudmu makanan itu lebih enak dari ramyeon?" Yun menjawab, "Menu ini punya keenakannya tersendiri." Terlihat makanan yang kelihatan sangat lezat di sana. Yun pun berkata, "Silahkan dicicipi." Lalu Yun mendulang Pak tua. Lalu muka Pak tua berubah. Yun pun takut berkata, "Ada apa dengan ekspresi mukamu itu, Pak tua? Bukan seleramu kah?" Pak tua menjawab, "Bajingan, selama ini kau memberiku ramyeon meski ada makanan yang seenak ini, hah?" Yun pun berkata, "Padahal baru saja kau menyuruhku memasak ramyeon, Pak tua." Dan di sana terlihat gedung Red Lion. Yun berjalan di sana. Ia bergumam, "Akhirnya ekspedisi resmi pertamaku. Tidak habis pikir aku menjadi hunter Red Lion. Rasanya seperti mimpi." Yun pun dipanggil oleh seseorang, "Hei pemula, senang bertemu denganmu. Namaku Sung Myun Jin." Yun pun terkejut. Yun salting berkata, Salam kenal Still of Death, Hunter Sing Myun Jin. Aku penggemarmu." Hunter Sung pun berkata, "Tidak disangka ekspedisi pertamamu itu Fragment of Paradise. Ini akan sakit untukmu. Mari lakukan yang terbaik." Pak tua bertanya, "Siapa itu sampai membuatmu segitunya?" Yun pun menjawab, "Itu Hunter Sung Min Yun Jin. Dia orang yang punya kehebatan untuk tidak pernah menyerah. Dia menyelamatkan banyak orang dari berbagai situasi yang berbahaya. Aku sudah menjadi penggemarnya dari dulu." Yun melihat ke sebelah dan bergumam, "Hunter Heo Jung Sung." Lalu Yun berjabat tangan lagi. Pak tua bertanya, "Siapa orang itu?" Yun menjawab, "Dia Hunter Heo Jing Sung. Dia memang kelihatan kurus, tapi dia mempunyai kekuatan yang hebat. Dia juga orang yang dicintai banyak orang." Lalu Pak tua menampar Yun lagi dan Yun bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba memukulku, Pak tua?" Pak tua menjawab, "Kau ini budak atau bagaimana? Kenapa semudah itu menundukkan kepalamu?" Yun menjawab, "Ya, itu karena aku seorang penggemar. Kan tidak perlu sampai marah kau, Pak tua." Pak tua pun berkata, "Kau ini pewaris Heavenly Demon. Tidak seharusnya kau menundukkan kepala semudah itu pada siapapun. Tempat ini memang bukan murim, tapi kau tetap pewaris Heavenly Demon yang akan memimpin kultus Divine Heavenly Demon. Camkan itu baik-baik dalam kepalamu dan bertindaklah yang semestinya." Lalu Yun
menjawab, Aku akan camkan itu." Terlihat sebuah foto kemarin di meja Hayurak, dan di sana Hayurak memandangi foto itu. Yun sambil nongol berkata, "Guildmaster, ku dengar kamu memanggilku." Yurak pun menjawab, "Iya, ada yang aku ingin tanyakan padamu." Terlihat Hunter Hayurak sangat cantik dengan setelan itu. Mok. Yun pun bergumam, "Wah, ini setelan tempur untuk ekspedisi." Yurak berkata, "Karena kita tak punya banyak waktu, akan kutanya langsung, apa kamu akan terus bekerja denganku?" Yun menjawab, apa maksudmu?" Yurak berkata, "Kamu selamat setelah duel melawan Haksen. Mungkin evaluasinya menentukan sebagai areng. Tidak mungkin saat itu kamu memang areng, tapi sekarang kau benar-benar Hunter S-Rank." Sambil menduding ke arah Yun. Yun berpikir, "S-Rank? Aku S-Rank?" Yurak berkata, "Aku berjanji akan menyokongmu sampai menjadi S-Rank, namun kamu tidak membutuhkannya sekarang. Itu sama seperti kontraknya sudah tidak ada. Kamu akan bagaimana?" Lalu Yun menjawab, "Tentu aku akan tetap di sini. Aku belum melakukan apapun untuk Will. Ditambah aku sudah menerima sejumlah uang dari kontraknya. Aku bukan orang yang lupa daratan." Yurak berkata, "Bagus, anggota Pak Yunso. Ini ekspedisimu. Mari lakukan yang terbaik. Pergilah ke ruang bawah tanah di sana. Ada setelan tempur dengan namamu. Pakai itu." Lalu Yun menjawab, "Siap, bos. Kalau begitu aku permisi dulu." Yun pun kaget ada Pak Tua di belakangnya, dan Pak Tua berkata, "Kenapa kau terkejut? Apa kau melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan?" Yun pun menjawab, Bukan. Tanpa sadar aku menundukkan kepala tadi." Pak Tua menampar kepala Yun lagi dan berkata, "Dia bosmu bukan? Jadi dia bukan orang bernama apalah itu. Apalagi dia bos yang baik." Yun bertanya-tanya, "Kau tahu arti bos?" Pak Tua menjawab, Tentu ku tahu itu. Kan aku menonton berita dan drama." Yun di belakang pun tertawa mendengarnya. Dan terlihat para hunter sudah berbaris di sana. Yurak berkata, "Pasukanku, waktunya untuk menaklukkan Fragment of Paradise sudah tiba." Dan bersambung lagi, mok.